video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang hancurnya keluarga dikarenakan perselingkuhan sang ayah. Peristiwa penyimpangan pun terjadi dalam keluarga ini. Salah satunya hubungan ibu dan anaknya. Bermula di sebuah negara maju dan damai, tempat para K-pop dan drakor merajalela alias Korea, tapi bukan utara. Di sana terdapat 4 karakter utama yang gak dikasih nama sama panggilan sama sutradaranya. Jadi kita perkenalkan dengan nama aslinya aja. Ada Cho Jae-yoon sebagai ayah. Ada si anak yaitu Seo Ashu. Nah, atau kita sebut sebagai Bambang. Lee En-woo sebagai ibunya, dan yang terakhir Mbak SPG pelakor yang enggak diketahui siapa pemerannya. Lanjut ke sebuah keluarga yang kelihatan kurang harmonis. Di sana si anak yang mau berangkat ke sekolah kelihatan sarapan sendirian, sedangkan ibunya lagi kobam karena minuman haram yang terus diteguknya. Di tempat lain juga bapak dari keluarga itu ada di sana. Mereka bertiga ngejalanin harinya masing-masing, atau bisa dibilang ini keluarga lagi broken. Setelah itu terlihat sang bapak yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari selingkuhannya. Si ibu yang ngeliat hal itu pun jadi makin kesel sama si bapak. Si ibu pun langsung inisiatif buat ngerebut HP suaminya itu. Dan karena aksi dari sang istri, bapak ini pun marah dan perang dunia bertaraf rumah tangga pun terjadi di pagi yang seharusnya menjadi hari yang indah itu. Setelah kesal dengan istrinya, si bapak ini langsung pergi untuk nyamperin selingkuhannya, yaitu seorang mbak SPG di salah satu minimarket yang ada di sana. Ya, mereka berdua pun ngelakuin dinner di sebuah restoran dan tak lupa ditemani oleh minuman haram. Ketika lagi asik-asiknya menyuap dan menenggak minuman haram, kegiatan mereka berdua pun ternyata diciduk oleh Bambang, anak dari bapak ini. Nah loh. Namun si anak yang lugu ini pun cuma bisa diam ngeliatin kelakuan bapaknya itu. Kemudian mereka berdua pun kalap dengan minuman haram itu. Alhasil si bapak ini yang awalnya mau nganter mbak ini pulang berujung stuck dan ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan di dalam mobil. Namun lagi-lagi ternyata Bambang sang anak ngekorin mereka dan menyaksikan kebejatan bapaknya secara langsung. Dan parahnya lagi, ternyata sang istri yang tercatat di dalam KK secara sah ini juga menyaksikan kegiatan itu dari jauh. Karena keselnya udah sampai di ubun-ubun, akhirnya ibu ini pun langsung neror rumah si pelakor dengan mecahin kacanya pakai batu. Dan gak cuma itu aja, pas udah pulang dan berada di rumah, si ibu ini pun ngambil pisau rahasia yang dia taruh di bawah patung Buddha. Pisau itu rencananya mau dipakai untuk motong burung perkutut milik suaminya yang lagi tertidur pulas. Karena ibu ini udah jengkel banget sama suaminya yang suka berselingkuh dengan anak kemarin sore. Tapi pas si ibu mulai ngeraba target sembelihannya, tiba-tiba si bapak bangun dan langsung nyerang balik istrinya itu. Setelah gagal dengan aksinya, sang ibu yang udah kesel tapi nggak bisa ngelampiasin ke suaminya, akhirnya pergi ke kamar sang anak. Di sana terlihat si Bambang sedang tertidur pulas. Sang ibu menghampiri Bambang sambil membawa pisau. Dan tiba-tiba sang ibu pun... Hal ini dilakukan sebagai ultimatum kekesalannya bagi suaminya sendiri. Tapi sayang anaknya yang gak bersalah malah jadi imbasnya. Tragedi malam itu pun berakhir tragis karena ayahnya yang langsung nyamperin bocil malang itu udah terlambat. Sang ayah pun hendak meminta manuk malang itu, namun spontan si ibu ini malah jambalin gitu aja. Setelah kejadian kelam itu, si bapak pun ngebawa anak itu ke dokter untuk ngedapetin penanganan yang lebih lanjut. Dan di tempat lain, ibunya terlihat dan berjalan sepoyongan di jalan karena kilaf atas apa yang telah ia lakukan kepada darah dagingnya sendiri. Di sana sang ibu ngelihat seorang pria yang baru saja menunduk kepada patung Buddha. Dan sepertinya bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada sang pencipta menurut kepercayaannya.
Si ibu pun langsung ngikutin arah kepergian pria itu. Di tempat lain, si ayah kelihatan sedih banget karena ia tahu kalau anaknya jadi kesulitan ngejalanin hidup tanpa manuk. Ayahnya yang frustasi sempat pengen nembakin adik kecilnya sebagai bentuk penyesalan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia pun mengurungkan niat itu. Si ayah pun pergi ke dokter dan berkonsultasi. Ia berharap kalau adik kecilnya bisa dipindahin ke anaknya. Si Bambang pun sekarang jadi malu untuk bersekolah karena ketika ia sedang buang air kecil, temannya menciduk manuk Bambang yang udah hilang. Waduh. Lah kok hilang? Hal itu pun ngebuat anaknya jadi sasaran empuk pembulian. Dan akhirnya si anak ini ngebolos mulu. Si anak pun pinter karena dia ngebolos ke tempat mbak-mbak pelakor. Di sana ia pun dipancing juga sama si mbak kasir yang bodinya cukup semlewot ini. Tapi karena sekarang Bambang udah gak punya manuk, hal itu pun membuatnya jadi mati kutu. Suatu kali teman-teman sekolahnya ngelihat si anak yang bolos itu. Lagi-lagi ia pun dibully. Namun beruntung karena terdapat preman di wilayah sana yang bantuin dia. Preman-preman itu ngelihat si mbak pelakor. Dan akhirnya mbak pelakor itu pun dipakai oleh preman-preman itu. Hal itu pun ngebuat polisi nangkap mereka semua dengan tuduhan pelecehan. Padahal kelihatan kalau si cewek juga sama-sama mau. Si anak ini pun ikut masuk ke penjara. Dan di sana bapaknya nyoba buat ngejelasin ke polisi kalau anaknya nggak mungkin ngelakuin hal-hal tidak senonoh. Si bapak pun berinisiatif ngebuka celana si anak di depan polisi itu. Tapi si anak pun ngerasa malu. Meskipun dia kalau kita sadari nggak punya kemaluan. Dan akhirnya dia ngegebuk bapaknya sendiri. Polisi yang bertugas pun juga kena bogem mentah. Dan akhirnya si anak dihukum kurungan beberapa hari. Awalnya di sana semua penghuninya bertingkah normal-normal aja. Hingga pada malam harinya si Bambang pun dipeluk oleh penghuni pria di sana. Sontak si Bambang yang masih tertarik dengan wanita pun akhirnya risih dengan hal itu. Dan langsung melayangkan pukulan maut ke tahanan yang ada di sana. Hal itu pun dilihat sama polisi yang bertugas dan akhirnya si anak pun dipindah ke sel yang terisolasi. Selama menunggu hasil penelitian dokter, si bapak pun nyambi browsing-browsing untuk nyari solusi lain. Ia pun akhirnya menemukan sebuah teori yang mengatakan di mana kita dapat memanipulasi rasa sakit menjadi sebaliknya, yaitu kenikmatan. Akhirnya si bapak pun mencoba mempraktekkan teori itu pada dirinya sendiri. Dan bener aja, teori itu pun berhasil ia buktikan dan rasakan. Dengan hal itu, ia pun ngunjungin si anak dan ngasih teori itu di atas kertas. Awalnya si anak ini ngeremehin teori itu, tapi akhirnya ia pun ngelakuin hal itu juga. Dan singkat cerita, kini waktu berlalu dan si anak udah dibebasin. Saat itu si anak pun ngedatengin mbak pelakor lagi buat nguji teori bapaknya. Dan di sana si mbak pelakor ini pun nusuk si anak dengan maksud membunuhnya. Si mbak ini sebenarnya kesel karena dia digoda Bambang terus tapi si Bambang gak bisa eksekusi. Tapi di samping itu ia keheranan karena anak ini malah keenakan. Akhirnya si mbak pun tahu juga cara muasin dengan basic rasa sakit itu. Dan ia pun malah ngebantuin anak ini. Hari si mbak pelakor ngundang ketua preman di sana untuk main di rumahnya. Dan pas mau ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan, tiba-tiba manuk si ketua preman itu pun terpotong dan berniat untuk diambil sama si Bambang. Tapi sayang mereka malah rebutan dan akhirnya hotdog hangat itu harus hancur karena kelindes kendaraan di jalan. Waduh. Si ketua geng pun kembali ke rumah mbak pelakor untuk ngamuk. Tapi si anak akhirnya datang dan ngebunuh orang itu.
Sebelum itu, si ketua geng akhirnya juga bisa ngerasain kenikmatan duniawi tanpa manuk. si anak pun kembali mengeksplor dunia maya. Hingga akhirnya dia pun tahu kalau transparasi adik kecil atau penanaman manuk kembali itu bisa dilakukan. Ayah dan anak ini pun langsung mengunjungi dokter dan melakukan operasi tersebut tanpa memikirkan efek sampingnya, karena tertulis bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan bener aja, setelah operasi itu si Bambang malah jadi impoten atau nggak bisa berdiri. Padahal udah dipancing pakai video link oren, bahkan dibujuk sama Mbak SPG. Tapi hasilnya masih nihil. Dan suatu hari si ibu pun kembali ke rumah itu. Di sana si ibu yang langsung tidur di kamar pun ngebuat bapaknya mesti tidur bareng si anak. Namun tengah malam ibunya malah pindah ke kamar itu dan nyelip di antara suami dan anaknya. Awalnya semua berjalan normal sampai si anak dielus-elus sama ibunya. Dan untuk pertama kalinya manuk si Bambang dapat berkicau kembali. Cukurukuk, empuk jeru, empuk jeru, empuk jeru. Mereka semua pun heboh, terlebih si anak yang pengen langsung test drive bareng Mbak pelakor. Namun sayang, Mbak pelakor itu harus kena PHP lagi Karena adik kecilnya nggak bisa aktif ketika bersama Mbak ini. Si anak pun pulang dengan rasa kecewa dan ibunya kembali mencoba untuk menggodanya. Si bapak yang cemburu pun akhirnya kesal dan misahin ibu dan anak itu. Namun malam harinya si ibu pun ngendap-ngendap masuk ke kamar. Dan si ibu ini pun menyuguhkan montainnya. Dan bener aja, adik kecil si Bambang pun akhirnya dapat berkicau lagi. Dengan menangis si ibu ini pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Setelah itu si ibu pun keluar dengan perasaan bersalah. Hal ini ngebuat si bapak jadi emosi naik pitam kepada si Bambang dan langsung bergelut sama Bambang. Bambang pun jadi sedih karena semuanya malah jadi kacau balau karena manuk barunya si Bambang. Di mana masalah yang besar akan semakin berdatangan. Keluarga itu pun menjadi semakin canggung dan tidak harmonis setelah itu. Situasi kacau balau nampak dengan jelas terjadi di keluarga kecil itu. Suatu malam, entah apa yang merasuki sang ibu, ia pun berdandan untuk menarik perhatian si Bambang. Tapi pada saat itu, si bapak udah gak kuat lagi dengan semua kekacauan ini dan berniat untuk mengakhiri semuanya. Dan terlihat jika adik kecilnya si Bambang hanya dapat berkicau jika membayangkan sang ibu. Tapi suara tembakan terdengar ketika si anak baru saja puas setelah sekian lamanya. Ia pun keluar kamar dan mendapati kedua orang tuanya tidak bernyawa lagi. Anak itu pun merasa sangat sedih, stres, dan kacau dalam satu waktu. Di akhir malam itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan memusnahkan manuk barunya yang dianggap sebagai sumber dari semua masalah ini. Terlihat nasib si Bambang kini yang lagi-lagi harus kehilangan manuk tercinta dan juga kedua orang tuanya. Dan ia mulai nyoba untuk berdoa. Di sana nampak jika ia telah meninggalkan semua hawa nafsu dan menyerahkan diri kepada agama yang dia percaya. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film Moebius dari Korea. Dari cerita tadi kita dapat mengimplementasi dari pepatah, yaitu nila setitik rusak susu sebelanga, yang berarti kesalahan kecil yang membuat semua menjadi hancur tak beraturan. Dan pesan lain yang kita bisa ambil dari film ini adalah nggak ada. Ini film nggak ada akhlak, karena film ini 100% dosa. Bahkan jin ifrit pun masih kalah gilanya dengan mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video pergiatan selanjutnya.